Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andra Purnomo dari kelas MJ502. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur mata kuliah manajemen risiko. Berikut adalah situasi di mana PT IGZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia, mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya pengiriman barang terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Berikut adalah pertanyaan untuk PT EGZ ketika dalam kondisi situasi tersebut, yaitu apa saja risiko utama yang dihadapi oleh PT EGZ dalam kasus ini. Kemudian bagaimana dampak risiko tersebut terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Ketiga, rekomendasikan langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. 1. Risiko utama yang dihadapi oleh PT EGZ dalam kasus ini. PT EGZ menghadapi beberapa risiko utama yang timbul akibat bencana banjir besar, yaitu risiko operasional, di mana gangguan operasional karena keterlambatan pengiriman barang. Kemudian kerusakan pada infrastruktur dan fasilitas perusahaan seperti gudang yang terendam air, kendaraan pengangkut yang rusak, dan sistem logistik yang terganggu. Kemudian risiko finansial. Kerugian finansial yang signifikan karena hilangnya barang, biaya pemulihan, serta potensi pengurangan pendapatan akibat tidak dapat memenuhi target pengiriman. Risiko reputasi. Keluhan dari pelanggan mengenai keterlambatan pengiriman dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan pelanggan, dan mengurangi loyalitas pelanggan. Kemudian risiko hukum. Potensi klaim hukum dari pelanggan yang merasa dirugikan atas keterlambatan pengiriman yang dapat berujung pada kerugian lebih lanjut dalam bentuk denda atau biaya penyelesaian. Kemudian risiko yang terakhir adalah risiko terhadap rantai pasokan. Keterputusan atau gangguan dalam rantai pasokan yang mengakibatkan kelangkaan atau penundaan pasokan bahan baku atau barang dari pemasok. Berikut adalah dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Dampak dari risiko-risiko yang dihadapi oleh PT EGZ cukup signifikan terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan, antara lain kerugian finansial. Kerusakan fasilitas dan barang yang terendam akan menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan dan pemulihan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Kemudian keterlambatan pengiriman dapat mengurangi pendapatan karena perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Penurunan kepercayaan pelanggan. Keluhan pelanggan yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan penurunan loyalitas dan beralihnya pelanggan ke pesaing. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi harapan pelanggan, maka reputasi dan hubungan jangka panjang akan terganggu. Kemudian gangguan operasional jangka panjang. Gangguan yang lebih lama pada infrastruktur atau logistik perusahaan dapat menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk beroperasi dengan efisien, memperlambat pemulihan, dan meningkatkan biaya operasional. Kemudian untuk risiko hukum, jika pelanggan mengajukan tuntutan hukum atas keterlambatan atau kerusakan barang, perusahaan bisa menghadapi biaya penyelesaian yang tinggi atau bahkan sanksi hukum. Secara keseluruhan, dampak-dampak ini dapat mengganggu kelancaran operasional dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang, mengancam stabilitas keuangan, serta merusak reputasi perusahaan di mata pelanggan. Dan yang ketiga, rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Beberapa langkah mitigasi risiko yang bisa diambil PT EGZ untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan adalah perencanaan risiko dan analisis dampak bisnis, mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan, termasuk risiko bencana alam seperti banjir, melakukan BIA secara rutin untuk mengevaluasi dampak gangguan terhadap keberlanjutan bisnis. Diversifikasi rantai pasokan dan distribusi. Membangun kemitraan dengan beberapa pemasok dan mitra logistik untuk memastikan ketersediaan barang dan pengiriman tidak terganggu jika salah satu pihak terkena dampak bencana. Mengembangkan berbagai jalur distribusi dan tidak tergantung pada satu lokasi saja. Kemudian asuransi bencana alam. Mengambil polis asuransi yang melindungi terhadap kerusakan fasilitas, inventaris barang, dan gangguan operasional akibat bencana alam. Hal ini dapat membantu perusahaan meminimalisir kerugian finansial. Sistem pemantauan dan peringatan dini.
menggunakan sistem pemantauan cuaca dan peringatan dini yang bisa memberikan informasi lebih awal tentang kemungkinan bencana alam. Dengan begitu, perusahaan bisa mengambil langkah-langkah proaktif untuk meminimalisir kerugian. Kemudian pelatihan dan simulasi untuk karyawan. Melakukan pelatihan dan simulasi secara rutin agar karyawan siap menghadapi situasi darurat. Ini juga membantu dalam mempercepat pemulihan operasional setelah bencana terjadi. Komunikasi proaktif dengan pelanggan. Membangun sistem komunikasi yang efisien untuk memberi informasi secara transparan kepada pelanggan mengenai keterlambatan atau gangguan yang terjadi, serta langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi. Hal ini dapat mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dan mengurangi ketidakpuasan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi ini, PT EGZ dapat meningkatkan ketahanan operasionalnya dan mengurangi dampak dari bencana alam di masa depan. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk langkah mitigasi PT EGZ, yaitu Risk Management for Logistics and Supply Chain Management oleh David W. Ison yang menguraikan berbagai strategi mitigasi risiko dalam rantai pasokan dan logistik. Panduan bencana alam dan ketahanan perusahaan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memberi petunjuk mengenai kesiapan menghadapi bencana alam. Kemudian Business Continuity Management oleh Michael Blitt yang menawarkan wawasan tentang pengelolaan keberlanjutan bisnis dalam situasi darurat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.